Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya bakal membagikan tutorial mengenai beberapa shortcut yang sering kali dipakai di Microsoft Word. Ya, jadi shortcut ini kerap kali dipakai teman-teman ya yang biasanya mengolah dokumen di Microsoft Word. Eh, ini ada beberapa shortcut atau cara pintas keyboard di Microsoft Word. Namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe atau teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Dan jika sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar Microsoft Word, silahkan klik like. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial ya, bagaimana cara memaksimalkan dalam menggunakan Microsoft Word, yaitu salah satu diantaranya kita harus menggunakan shortcut atau cara pintas, yakni shortcut keyboard di Microsoft Word. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar ya. Langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan MS Word yang 2016. Nah, ini adalah lembar kerja baru. Nah, untuk shortcut yang pertama yakni Ctrl N. Ctrl N sendiri berfungsi untuk membuat sebuah lembar kerja atau dokumen baru di Microsoft Word. Ya, jadi misalnya seperti ini ya. Ini posisinya sedang membuka lembar kerja. Nah, jika kita menekan tombol Ctrl plus N seperti ini, maka akan diarahkan ke dokumen baru ya. Jadi ini akan ada dokumen tambahan atau dokumen baru ya. Ini dokumen barunya. Jadi fungsi dari Ctrl N sendiri adalah untuk membuat dokumen atau lembar kerja baru di MS Word. Kemudian yang kedua yakni Ctrl S. Ctrl S sendiri berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat ya. Nah, jika kita menekan Ctrl S, Ctrl plus S, maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini untuk versi yang 2016 ya. Mungkin untuk versi yang di bawahnya tampilannya akan berbeda. Nah, untuk 2016, saat kita menekan tombol Ctrl S, maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, kita akan diarahkan untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat tadi. Ya, seperti itu. Jadi, fungsi dari Ctrl S adalah untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Nah, kemudian untuk shortcut selanjutnya yakni shortcut yang ketiga yakni Ctrl P. Ctrl P sendiri fungsinya untuk mencetak atau ngeprint ya, biasanya ngeprint dokumen yang telah kita buat. Nah, saat kita menekan tombol Ctrl plus P, maka kita akan diarahkan ke jendela untuk perintah mencetak dokumennya. Jadi seperti ini, maka dokumen akan dicetak. Nah, di sini akan ada beberapa tampilan seperti tombol print, kemudian jumlahnya akan di print, kemudian nama printernya yang telah terinstall di komputer teman-teman ya. Kemudian ada beberapa opsi halamannya seperti ini ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk shortcut yang keempat yakni Ctrl C. Ctrl C sendiri ini sangat familiar ya. Bahkan tidak hanya digunakan di MS Word, namun di aplikasi-aplikasi lain. Nah, Ctrl C sendiri ini berfungsi untuk menyalin teks atau mengcopy teks. Misal saya akan menuliskan seperti ini. Ya, saya akan Nah, seperti ini. Nah, fungsi dari Ctrl plus C
yakni untuk menyalin teks atau mengcopy teks. Nah, jadi tanpa kita blok seperti ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih copy, itu mungkin akan kelamaan ya. Namun dengan shortcut ini kita bisa memilih perintah untuk menyalin teks dengan hanya menekan tombol Ctrl plus C seperti itu. Nah, maka akan otomatis sudah tercopy seperti itu. Kemudian pasangannya yakni shortcut selanjutnya yakni Ctrl V ya. Ctrl V ini untuk mempaste atau menempelkan teks yang barusan kita copy atau barusan kita salin. Nah, jadi dengan menggunakan shortcut Ctrl V atau untuk mempaste, kita tidak perlu mengklik seperti ini kemudian kita klik kanan kemudian kita pilih paste option gitu ya, itu mungkin kelamaan. Nah, kita bisa langsung menekan tombol Ctrl V seperti ini, maka akan otomatis teks yang tadi kita salin ya, maka akan kita tempelkan atau kita pastekan di sini dengan menekan tombol Ctrl V tadi. Kemudian untuk shortcut selanjutnya yakni shortcut yang ke-6 yakni Ctrl F. Ctrl F ini fungsinya untuk menemukan sebuah atau mencari sebuah kata. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jika kita menekan tombol Ctrl plus F seperti ini, maka akan diarahkan ke jendela seperti ini ya, navigasi. Mungkin untuk versi MS Word di bawahnya seperti 2010 atau 2007 mungkin akan berbeda untuk tampilan di jendela Ctrl F atau Ctrl V-nya. Nah, kita akan diarahkan seperti ini. Nah, ini kita bisa mencari kata atau kalimat dengan memanfaatkan shortcut Ctrl F. Ya, contohnya saya akan mencari kata teks seperti itu ya. Dengan menggunakan teks di sini, maka kata yang kita cari maka akan terblok warna kuning seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kontrol selanjutnya yakni shortcut selanjutnya ya, Ctrl plus H. Ini hampir sama seperti Ctrl F, hanya saja ini Ctrl H untuk mengganti kata yang kita pilih ya, kata yang kita pilih dengan kata yang lain atau kalimat yang kita pilih dengan kalimat yang lain. Jadi semisal kita akan mengganti kata atau kalimat dengan kata atau kalimat lain seperti itu. Contohnya seperti ini. Jika kita menekan Ctrl H, maka kita akan diarahkan seperti ini ya. Diarahkan seperti ini. Nah, di sini untuk mengganti kata atau kalimat, maka kita bisa mengetikkan di sini kata yang akan kita ganti. Misalnya kita akan mengganti kata teks dengan kata yang lain, misalnya dengan kata halaman ini seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada replace all, ada replace. Nah, perbedaannya untuk replace all itu kita akan mengganti semua yang ada kata teks ini diganti menjadi kata ini, halaman ini ya. Namun untuk replace itu hanya mengganti satu kata atau satu kalimat saja seperti itu. Jadi semisal dalam sebuah dokumen ini ada beberapa kata ya, mungkin ada beberapa paragraf dengan kata teks ini mungkin bisa ratusan, kita bisa ganti secara otomatis dengan replace all seperti itu. Nah, seperti ini. Jika kita ketik atau kita tekan replace all, maka kita akan mengganti teks yang barusan kita pilih ya, seperti itu. Maka akan menjadi seperti ini. Jadi salin teks akan berubah menjadi salin halaman ini. Kemudian untuk shortcut selanjutnya yakni shortcut yang ke-8 yakni
Ctrl Z ini fungsinya untuk mengembalikan perintah yang sebelumnya. Jadi jika kita ingin mengembalikan perintah sebelumnya, kita tidak perlu mengklik ini ya untuk undo atau mengembalikan perintah yang sebelumnya. Kita cukup dengan Ctrl Z seperti ini, dengan menekan Ctrl plus Z. Nah, maka akan kembali ke semula. Jadi perintahnya akan dikembalikan ke semula. Seperti itu. Kemudian kontrol yang selanjutnya, shortcut yang selanjutnya maksud saya, yakni Ctrl A ya. Ctrl A ini untuk memilih teks, atau bisa juga untuk memblok sebuah teks atau kalimat. Dengan kita menekan Ctrl A seperti ini, maka ini akan terblok semua atau terpilih semua teks atau kalimatnya. Seperti itu. Kemudian untuk shortcut yang ke-10 yakni Ctrl B. Ctrl B ini fungsinya untuk menebalkan sebuah kata atau kalimat ya, untuk menebalkan huruf ya. Intinya untuk menebalkan huruf dalam sebuah kata atau kalimat seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu seperti ini, kita blok seperti ini, kemudian kita pilih yang ada di sini ya, bold seperti itu, maka akan jadi tebal. Nah, tidak seperti itu. Nah, dengan shortcut ini kita bisa lebih cepat, karena ini istilahnya cara pintas ya. Maka kita tinggal kita pilih teksnya, akan kita bold ya. Misalnya saya akan memilih teks ini ya, atau kalimat ini, kemudian saya tinggal Ctrl plus B seperti itu, maka akan otomatis kata atau kalimat yang kita pilih akan menjadi tebal seperti itu. Nah, kemudian untuk shortcut yang ke-11 yakni Ctrl I. Ctrl I ini fungsinya untuk memiringkan sebuah kata atau kalimat. Nah, I sendiri ini singkatan dari italic, yakni perintah untuk memiringkan kata atau kalimat ya. Jadi kita tidak perlu memblok seperti ini, kemudian kita pilih seperti ini ya di sini, karena di sini ya memang ada pilihan italic seperti ini ya. Nah, ini akan kata atau kalimatnya akan otomatis miring. Nah, namun kita bisa menggunakan shortcut ini bisa lebih cepat ya. Jadi dalam membuat tugas-tugas, mungkin bisa skripsi atau laporan-laporan yang lain ya, kita bisa lebih cepat dengan cara kita blok kalimat yang atau kata yang akan kita miringkan teksnya, kemudian kita tinggal tekan Ctrl I seperti itu. Nah, maka kalimat atau kata yang dipilih ini akan berubah menjadi miring dengan perintah Ctrl I atau italic. Kemudian perintah selanjutnya yakni Ctrl U. Ctrl U ini shortcut dari Ctrl I ini berfungsi untuk underline atau menggarisbawahi sebuah teks atau kalimat seperti itu. Jadi kita juga tidak perlu memblok seperti ini, kemudian kita pilih di sini, opsi di sini untuk underline. Nah, namun kita cukup blok kata atau kalimat yang akan kita underline atau kita garis bawahi, kemudian kita tinggal tekan Ctrl U. Nah, maka teksnya akan digaris bawahi seperti itu. Kemudian untuk shortcut yang selanjutnya yakni Ctrl E. Ctrl E ini berfungsi untuk menjadikan sebuah teks kalimat agar berada di tengah-tengah dokumen seperti itu ya. Jadi misalnya saya akan menuliskan sebuah kalimat singkat, misalnya
Nah, seperti ini contohnya, saya akan hapus ya. Nah, dari fungsi Ctrl E sendiri ini untuk menjadikan sebuah teks kalimat ini berada posisinya di tengah. Jadi kita tidak perlu kita blok seperti ini, kemudian kita pilih di sini ya. Nah, seperti ini, tidak perlu. Ya, mungkin bisa saja, tapi itu mungkin bisa dirasa kelamaan. Namun kita bisa dengan menekan perintah Ctrl E seperti itu ya. Tekan Ctrl plus E. Maka akan otomatis teks kalimat itu berada di tengah-tengah dokumen. Seperti itu. Kemudian shortcut yang ke-13. Shortcut yang ke-13 ya. Yang ke-14 yakni Ctrl L. Ctrl L sendiri fungsinya untuk menjadikan sebuah teks kalimat ini berada di kiri ya, berada di kiri atau rata kiri seperti itu ya. Jadi jika kita pilih teksnya kemudian kita tekan Ctrl L seperti ini, maka teksnya akan berada di kiri atau rata kiri seperti itu. Kemudian shortcut yang terakhir yakni shortcut yang ke-15 yang sering kali dipakai juga hampir sama seperti tadi, yakni lawannya yakni Ctrl R, fungsinya untuk menjadikan sebuah teks ini rata kanan. Jadi akan berada di sini ya, di kanan. Nah, fungsinya seperti itu. Nah, dengan kita menekan tombol Ctrl R, maka teks akan berada di kanan atau rata kanan seperti itu kira-kira. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial yang sangat sederhana mengenai 15 shortcut yang kerap kali dipakai saat kita mengelola dokumen di MS Word. Nah, semoga tutorial yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar MS Word. Nah, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Seperti biasa, bagi teman-teman sekali lagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share sebanyak-banyaknya ke medsos atau ke tempat yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.